Tukang sapu jalanan dihina pegawai kantor. Beberapa saat kemudian hal ini terjadi. Angin berhembus kencang pagi itu, sedangkan di suatu sudut kota terdapat pria parubaya yang sedang berjuang membersihkan dedaunan kering yang berserakan di jalanan. Meski sedang disapu, angin dengan tidak tahu dirinya menerbangkan kembali daun kering dan beberapa sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Sejenak, pria itu membiarkan saja daun kering itu terbang berhamburan, hingga sesaat kemudian dirinya berbalik dan kembali menyapu lagi dengan senang hati. Udara kering dan panasnya matahari membuat keringat mengucur melewati pelipisnya. Kulit hitam usang dan pakaian lusuh dijadikan pakaian dinasnya. Ia adalah Ahmad, seorang pekerja penyapu jalanan. Setiap pagi, dia bangun lebih awal dari kebanyakan orang lain di kota itu untuk memastikan bahwa jalanan tetap bersih dan rapi. Ahmad bukanlah pekerja yang terkenal atau kaya, tapi dia memiliki hati yang besar dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kota tempat dia tinggal. Dia merasa bahwa dengan menjaga jalanan tetap bersih, dia dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya. Setiap hari, Ahmad mengenakan seragam hijau dan mengambil sapu serta alat pembersih lainnya sebelum melangkah keluar ke jalanan. Dia memulai pekerjaannya dari ujung kota dan berjalan perlahan-lahan sambil membersihkan setiap sudut dan celah yang mungkin terabaikan oleh yang lain. Ahmad adalah seorang yang teliti dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Suatu hari ketika Ahmad sedang membersihkan pinggiran jalan yang tidak begitu terlihat, dia menemukan sebuah catatan yang tergeletak di tepi trotoar. Ketika dia membuka buku itu, dia menyadari bahwa itu adalah buku harian seorang anak kecil. Buku itu penuh dengan gambar-gambar kecil, catatan sekolah, dan impian-impiannya. Ahmad tahu bahwa buku itu sangat berharga bagi pemiliknya, dan dia tidak ingin membiarkan terbuang begitu saja. Dia mulai mencari petunjuk tentang siapa pemilik buku tersebut. Dalam buku itu, dia menemukan nama dan alamat anak itu. Ahmad pergi ke alamat yang tertera di buku tersebut dan menemukan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dia mengetuk pintu dan seorang wanita muda membukanya. Ahmad memberitahu wanita itu tentang buku harian yang dia temukan, dan wanita itu terlihat sangat senang dan bersyukur. "Wah Pak, benar ini milik anak saya. Dari kemarin dia menangis karena bukunya hilang. Ternyata jatuh di jalan. Terima kasih ya Pak." "Sama-sama nak, saya senang bisa membantu," jawab Ahmad. "Kalau begitu ini Pak, sebagai ucapan terima kasih buat Bapak," kata wanita itu lagi sambil memberikan selembar uang 10.000 kepada Ahmad. Melihat uang itu, bukannya menerima, Ahmad malah menolaknya. Ia berdalih dirinya masih memiliki uang untuk makan. Ia mengembalikan buku anak itu bukan untuk mencari imbalan, melainkan ada serpihan ingatan samar mengenai buku dan anak kecil dalam otaknya. Entah mengapa Ahmad tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Yang pasti, dirinya percaya bahwa ia sudah melakukan hal yang benar. Mendapat penolakan itu, wanita itu pun mengerti, tapi usahanya tidak sampai di situ saja. Dirinya meminta Ahmad untuk menunggu sebentar lagi di teras rumahnya dan dirinya bergegas masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, wanita itu kembali sambil menenteng plastik berisikan kotak makan besar dan memberikannya kepada Ahmad. "Pak, ini untuk makan siang. Bapak boleh menolak uang saya, tapi Bapak nggak boleh menolak makanan dari saya. Simpan uang Bapak yang di saku untuk makan besok ya," tutur wanita itu. "Ah, iya, terima kasih nak, kamu baik sekali," jawab Ahmad tidak enak. Akhirnya Ahmad pun menerima kotak makan dari wanita yang tidak dikenalnya. Setelah itu ia segera pamit pergi untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Hidup di jalan membuatnya bisa berteman dengan siapa saja, baik itu pengamen, pengemis, bahkan beberapa warga yang terbiasa lewat di jalan. Ahmad biasa bekerja pun seringkali memberi salam padanya. Kebaikan dan keramahan Ahmad memang bukan isu belaka. Pernah suatu hari beberapa bulan setelah Ahmad mengembalikan buku harian Rizky, musim dingin mulai tiba di kota kecil itu. Cuaca semakin dingin dan banyak orang yang kurang beruntung merasa kesulitan untuk bertahan. Salah satu pengemis yang sering ia lihat di jalanan adalah seorang pria tua bernama Ali. Ali adalah seorang pengemis yang selalu menghampiri Ahmad ketika dia sedang membersihkan jalanan. Meskipun dia sendiri memiliki sedikit harta, Ahmad selalu menyambut Ali dengan hangat dan memberikan beberapa makanan yang Ahmad bawa dari rumahnya. Suatu hari, ketika Ahmad sedang membersihkan jalanan di dekat tempat biasanya Ali berada, dia melihat Ali terlihat sangat lemah dan kelaparan. Ali terlihat sangat membutuhkan bantuan. Ahmad segera merasa prihatin dan tahu dia harus melakukan sesuatu. "Ali, wajah kamu kenapa pucat sekali? Kamu sakit?" tanya Ahmad. "Enggak, Mat, aku hanya ngantuk saja." "Lih,
Kita itu hidup di jalan yang sama. Ya masa aku nggak tahu kamu sakit atau ngantuk? Kalau ngantuk itu matanya merah, bukan pucat. Sebenarnya aku sudah 2 hari puasa tanpa buka dan sahur, Mat. Akhir-akhir ini hasil mulung sepi. Pasar juga sepi, jadi aku nggak bisa mengemis, kata Ali. Astagfirullah, Li, aku punya uang 5.000, sana buat beli makan. Suruh Ahmad gugup. Dengan hati yang berat karena dia sendiri tidak punya banyak uang, Ahmad menggali di dalam saku seragamnya dan menemukan uang terakhir yang dia punya, yaitu 5.000 rupiah. Meskipun uang itu bukanlah jumlah besar, dia tahu bahwa itu bisa membantu Ali mendapatkan makanan dan tempat berlindung untuk beberapa hari. Ah, enggak, Mat, itu kan uang makan siang kamu. Kalau itu buat aku nanti kamu makan apa? Ikut puasa juga. Udah, aku masih ada pekerjaan. Kamu kan enggak, sana beli makan. Atau kamu mau nyuruh aku yang beli? Enggak, siniin duitnya. Udah kamu yang ngasih duit, kamu juga yang mau beliin, jadi gak enak kan aku? Jawab Ali. Ahmad mendekati Ali dan memberikan uang itu padanya. Ali terkejut dan terharu. Dia tidak dapat mempercayai bahwa seseorang yang memiliki begitu sedikit juga bersedia berbagi dengan dia yang lebih membutuhkan. Dengan mata berkaca-kaca, Ali berterima kasih kepada Ahmad dan berjanji bahwa dia akan menggunakannya untuk membeli makanan dan mencari tempat berlindung dari dingin. Beberapa hari setelah Ahmad memberikan uang terakhirnya pada Ali, kota kecil itu dilanda kejadian yang tak terduga. Suatu sore, segerombolan warga mulai mengejar seorang copet yang telah mencuri barang berharga dari salah satu toko di pusat kota. Mereka bergegas mengejar copet tersebut dengan amarah yang membara. Sayangnya dalam kebingungan dan kepanikan, salah seorang warga yang mengejar copet tersebut salah sasaran. Mereka salah menduga Ahmad yang saat itu sedang membersihkan jalanan di sekitar tempat kejadian. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri, salah satu warga dengan cepat memukul Ahmad dengan tonjok keras. "Woi, itu malingnya lagi nyamar jadi tukang sapu," teriak salah satu warga. Seluruh warga yang mengejar copet itu pun langsung bergerak marah menuju ke tempat Ahmad berdiri dan langsung memberikan bogem mentah padanya. Ahmad jatuh ke tanah dengan wajah yang lebam dan penuh luka. Dia merasa sangat sakit dan tidak dapat memahami mengapa dia diserang dengan begitu tiba-tiba. Kejadian itu terlihat di mata si pengemis. Melihat Ahmad dipukul warga, Ali segera lari dan menghentikan kemarahan warga itu dan menjelaskan situasinya. Berhenti, ada apa ini?" "Dia itu pencopet," teriak warga. Bukan, dia bukan pencopet, dia itu Ahmad, petugas kebersihan di sini." "Ahmad, tunjukkan kartu kamu," kata Ali gugup. Ahmad pun menunjukkan kartu identitas sebagai petugas kebersihan kota. Orang-orang yang mengejar copet itu segera menyadari kesalahan mereka dan membantu Ahmad untuk berdiri. Mereka minta maaf dengan tulus kepada Ahmad atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Meskipun wajah Ahmad masih penuh dengan perban dan tubuhnya masih terasa sakit, dia tetap tekun dalam menjalankan pekerjaannya sebagai penyapu jalanan. Dia tahu bahwa kota kecil itu membutuhkannya dan dia merasa bahwa tugasnya untuk menjaga jalanan tetap bersih dan rapi adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap hari, meskipun dengan perasaan tidak nyaman akibat luka-lukanya, Ahmad tetap bangun lebih awal dan pergi ke jalanan. Dia mengambil sapu dan alat pembersihnya dan dengan senang hati yang penuh semangat, dia mulai membersihkan jalanan. Meskipun gerakannya terbatas dan ada rasa sakit yang tak terhindarkan, Ahmad tidak mengeluh. Dia terus berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Waktu berlalu, luka-luka Ahmad akhirnya sembuh. Meskipun dia telah pulih, dia tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai penyapu jalanan dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Kisah tentang keteguhannya dalam menghadapi cobaan dan melanjutkan pekerjaannya bahkan dalam kondisi yang sulit membuatnya dicintai oleh seluruh kota. Suatu hari, ketika Ahmad sedang bekerja dengan tekun membersihkan jalanan, sebuah mobil melintas dengan cepat di dekatnya. Tiba-tiba seorang pengendara mobil yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja melempar sampah dari jendela mobilnya, dan sampah itu mengenai Ahmad. Pengendara mobil itu bahkan mengucapkan kata-kata kasar dan merendahkan Ahmad. "Hei, kakek sampah, nih gue sumbang buat nyambung hidup lo." "Sumbang sampah tapi baik kan gue?" "Gue nih Mario, calon manajer baru di kantor," kata orang dalam mobil sambil melemparkan beberapa bungkus sampah kepada Ahmad. Ahmad yang mendapat tindakan tidak mengenakan itu pun hanya bisa kaget lalu menyapu sampah yang dilemparkan orang tadi. Ahmad merasa sangat terpukul oleh perlakuan tersebut. Dia telah menjalankan pekerjaan dengan baik, tanpa mengeluh dan bahkan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan menjaga kebersihan kota. Namun dia tidak bisa menghindari perlakuan buruk dari pengendara mobil yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak diketahui oleh Ahmad adalah di belakang mobil itu adalah seorang motovlog atau orang yang ngevlog sambil mengendarai motor. Orang itu meletakkan kamera di helmnya untuk merekam perjalanannya. Terkadang orang itu mendapatkan pemandangan seru hingga ia menguploadnya ke sosial media, termasuk kejadian yang menimpa Ahmad saat dilempari sampah oleh pengendara mobil. Kisah ini tersebar di seluruh kota, dan banyak orang yang marah atas perlakuan pengendara mobil tersebut.
Mereka menghormati Ahmad karena sikapnya yang sabar dan kedewasaan dalam menghadapi perlakuan kasar itu. Beberapa orang bahkan mengidentifikasi pelaku dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Kisah insiden di mana seorang pengendara mobil dengan sengaja melempar sampah ke wajah Ahmad saat dia sedang bekerja sebagai penyapu jalanan telah menjadi viral dan mencapai kantor tempat Ahmad kerja. Kejadian ini mengejutkan banyak orang dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat dan media sosial. Hingga viralnya video itu juga masuk sampai ke dalam kantor Mario. Sesampainya di kantor Mario langsung dipanggil pihak HRD dan mendapatkan teguran keras. Ia sudah mencemarkan nama baik kantor dan beberapa kali akun sosmed kantornya diserang oleh netizen. Bahkan ada juga yang berani menelpon ke telepon kantor dan melaporkan kejadian itu. Atas kejadian itu, Mario pun langsung mendapatkan hukuman dari HRD berupa pemindahan jabatan dan mengcancel promosinya menjadi calon manajer baru di kantor. Hingga beberapa jam Mario dimarahi habis-habisan oleh HRD. Ia dipanggil oleh manajer sekaligus pemilik kantor tempatnya bekerja. Ternyata nasib sial sedang mendatangi Mario. Telinganya masih merah karena disemprot HRD, sang manajer yang bernama Adit malah menambahinya dengan amarah yang lebih hebat. Bahkan ia sampai menangis seperti tak terima ada orang tua yang diperlakukan tidak sopan oleh anak buahnya itu. Hingga terungkap ternyata Ahmad adalah ayah kandung Adit yang hilang karena sakit pikun. Cerita ini menjadi sangat menyentuh. Ketika kisah ini terungkap, Adit merasa sangat terpukul dan bersalah karena tidak dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar kepada ayahnya. Dia merasa sedih dan khawatir tentang kondisi ayahnya yang semakin memburuk dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk merawatnya dengan baik. Setelah mengetahui bahwa salah satu karyawannya telah memaki ayahnya yang hilang karena sakit pikun dan melempar sampah padanya, Adit sebagai manajer merasa sangat marah dan kecewa dengan tindakan karyawannya itu. Perilaku tersebut tidak hanya tidak profesional, tetapi juga sangat tidak etis dan tidak toleran. Adit segera mengambil tindakan tegas. Dia memanggil karyawan yang melakukan perlakuan kasar itu ke dalam kantornya dan memberitahu bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan. Adit menyampaikan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi dan sebagai konsekuensinya karyawan tersebut dipecat. Keputusan Adit untuk memecat karyawan tersebut adalah langkah yang kuat untuk mendukung ayahnya dan menjaga integritas kantor tempat mereka bekerja. Dia ingin menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk perilaku kasar dan tidak hormat di lingkungan kerja mereka. Setelah memberikan peringatan kepada karyawan tersebut, Adit juga mulai mencari ayahnya yang hilang. Dia merasa sangat prihatin tentang kondisi ayahnya yang mungkin memerlukan perawatan khusus dan dukungan dalam menghadapi masalah kesehatan yang serius. Adit ingin memastikan bahwa ayahnya mendapatkan perawatan yang layak dan dicintai. Adit pun langsung bergegas menjemput tempat kerja Ahmad. Ketika ia melihat Ahmad dari kejauhan, dirinya langsung menangis. Air mata jatuh begitu saja dan ia langsung berlari memeluk ayahnya dari belakang. Bapak ini Adit, Pak, anak Bapak. Selama ini ternyata Bapak ada di sini. Adit sudah mencari Bapak kemana-mana loh. Rengek Adit. Dengan ekspresi kosong, Ahmad berbalik dan melepas pelukan Adit. Nak, kamu boleh menganggap pria tua ini bapakmu, tapi kamu jangan memeluk orang sembarangan. Nanti jas kerja kamu kotor loh. Bapak ini penuh debu. Jawab Ahmad pelan. Enggak Pak, ini Adit anak Bapak. Bapak dulu suka membacakan buku cerita kepada Adit. Bapak ingat? Sesekali Ahmad memandang ke arah langit untuk mencari ingatan yang samar-samar. Tapi tak lama kemudian air matanya menetes. Pecahan ingatan yang samar saat dirinya mengembalikan buku kepada wanita tempo hari, rupanya adalah kenangannya dengan putra satu-satunya yang sangat ia cintai. Ahmad langsung memeluk Adit dengan erat menunjukkan betapa rindunya ia saat ini. Adit anakku. Masya Allah Adit, anakku, kata Ahmad sambil menangis dan kembali memeluk Adit. Iya Pak, ini Adit, anak Bapak. Adit anakku Adit. Bongkahan cerita yang kosong di pikiran Ahmad pun tersusun kembali. Ia memiliki anak yang sudah besar, meski sempat menghilang, anak yang sangat dicintainya kini sudah berada dalam pelukannya. Setelah reuni yang mengharukan itu, Adit pun mengajak Ahmad untuk pulang. Ia segera menelpon istrinya dan memberitahu bahwa ayahnya ketemu. Sang istri juga ikut menangis haru di balik telepon. Sesampainya di rumah, Maimunah, istri Adit langsung memeluk dan mencium tangan Ahmad. Dirinya sangat senang bahwa orang yang sangat dihormati dan dirindukan suaminya itu kini sudah hadir di depan mata. Hingga Maimunah juga sudah menyiapkan dokter yang sengaja ia panggil untuk memeriksa keadaan Ahmad. Ia tahu bahwa orang tua perlu perawatan yang lebih dan Maimunah juga tidak ingin mertuanya itu jatuh sakit. Ahmad kembali ke rumahnya yang megah dan hidup bersama anak dan menantunya. Dan untuk jaga-jaga agar tidak kabur lagi, Adit juga sengaja membuatkan kebun kecil untuk digunakan ayahnya menghabiskan waktu. Ia mempersilahkan ayahnya untuk melakukan apapun yang ia inginkan di kebunnya, termasuk menyapu dan menanam di sana. Kini Ahmad memiliki kebun kecil yang selama ini dia jaga dengan penuh cinta, dan sekarang dia memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Dia merawat tanaman-tanamannya dengan penuh kasih sayang, dan kebun itu menjadi tempat yang indah dan damai untuk beristirahat.
Kehidupan Ahmad bersama keluarganya menjadi lebih bahagia dan tenang. Mereka merayakan waktu bersama, berbicara tentang kenangan lama, dan menikmati kebahagiaan sederhana yang dimiliki oleh sebuah keluarga yang bersatu. Ahmad juga mendapatkan dukungan dari anak-anaknya yang merasa lega, bisa menjaga dan merawat ayah mereka dengan baik. Kisah Ahmad mengingatkan kita akan pentingnya keluarga dan merawat orang yang kita cintai dalam masa-masa sulit. Terkadang, pekerjaan dan tuntutan di dunia luar dapat membuat kita melupakan betapa berharganya waktu bersama keluarga dan bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan yang lebih sederhana. Ahmad menunjukkan bahwa hidup yang lebih baik tidak selalu harus diukur dengan kesuksesan materi atau jabatan, tetapi bisa ditemukan dalam kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang yang kita bagi bersama orang-orang yang kita cintai.